Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa mengumumkan atlet voli yang sudah pensiun Serda Manganang berjenis kelamin laki-laki dan mengidap hipospadia. Lalu apa itu hipospadia dan bagaimana cara mendeteksinya? Sudah terhubung dengan Dr. Ari Rojani, spesialis urologi RSCM. Selamat malam, dokter. Selamat sore menjelang malam. Ya. Dok, sebenarnya apa sih hipospadia dan apakah ada jenis-jenisnya nih dok dari penyakit atau kelainan yang satu ini? Ya, hipospadia itu adalah kelainan pada kelamin laki-laki, di mana umumnya ada 3 kelainannya. Pertama, saluran kemihnya itu tidak di ujung dari glans penis, bisa di bagian bawah dari sah penisnya. Kemudian biasanya kalau ereksi bengkok dan kulit kulupnya itu tidak menutup sempurna seperti itu. Oke. Kemudian gradasinya bisa dari ringan sampai berat memang. Penjelasannya dari ringan sampai berat itu maksudnya seperti apa dok? Misalnya kalau yang ringan itu kurvatur atau bengkoknya itu tidak terlalu berat. Kemudian saluran kemihnya itu juga udah cukup di ujung, jadi hanya sedikit saja di bawah. Tapi kalau yang berat itu bisa sampai di daerah skrotum atau daerah zakarnya, lubangnya di situ. Kemudian kadang-kadang zakar itu juga terbelah, jadi seperti vagina begitu. Kemudian penisnya itu juga kadang-kadang tidak bisa tidak naik gitu, tidak seperti yang normal gitu. Oke. Karena itu biasanya kadang-kadang kalau masih kecil itu sepertinya loh ini perempuan apalagi begitulah kira-kira. Oke, itulah kemudian yang menyebabkan adanya kesulitan dalam mendeteksi apakah jenis kelamin dari bayi yang baru dilahirkan tersebut ya dok ya. Tapi kalau sebagai kelainan kongenital nih, pemeriksaan yang seharusnya bisa dilakukan kepada bayi yang baru lahir, biasanya stepnya seperti apa sih dok cara mendeteksi apakah seseorang itu hipospadia atau tidak? Adakah gejala tertentu atau kondisi-kondisi fisik tertentu yang terjadi pada seseorang? Kalau secara klinis dilihat, kalau memang kelainannya itu ringan atau sedang, itu sih biasanya kita tidak memerlukan pemeriksaan karyotype atau pemeriksaan kromosom. Tapi seandainya kita ragu-ragu, itu memang kita harus memeriksakan kromosomnya. Misalnya katakanlah hipospadi berat dengan testisnya yang tidak turun atau itu kita harus melakukan uji kromosom untuk melihat apakah kromosomnya itu laki atau memang ada kromosom yang lain. Oke, tapi biasanya seorang bayi yang baru lahir itu berarti harus dicek dulu ya seharusnya dok ya, apakah dia hipospadia atau tidak? Iya betul, jadi semua bayi baru lahir tentunya kelaminnya akan dicek semua, bukan cuma terhadap pasien hipospadi saja. Jadi kalau ada kelainan berarti memang harus dikonsulkan ke dokter ahlinya begitu. Penyebabnya apa sih dok yang bisa menyebabkan seorang bayi kemudian lahir dengan hipospadia? Kalau penyebab pasti memang sampai sekarang orang belum mengetahui, tapi diduga karena ada gangguan hormonal pada saat masih dalam kandungan begitu. Tapi penyebab pastinya orang sampai sekarang belum tahu. Ada pengaruh faktor genetik tidak dokter Ari? Faktor genetik ada, tapi maksudnya tidak seperti misalnya kalau dia hipospadi kemudian nanti anaknya akan hipospadi lagi, seperti itu enggak. Tapi bahwa ini memang kelainan bawaan lahir iya. Itu artinya bisa terdeteksi sebenarnya ya dari waktu di dalam kandungan jika dilakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan penunjang seperti di USG dan lain-lain, itu bisa terdeteksi tidak sih dok sebenarnya? Kok bisa kalau pembentukan penis itu kan sebetulnya sudah lengkap pada trimester ketiga ya, harusnya sudah kelihatan gitu. Oke. Bisa dengan USG bisa. Oke, dampaknya apa dok terhadap seseorang dengan hipospadia ini? Selain kondisi fisiknya,
Selain itu apalagi dampaknya dok bagi kesehatan seseorang dengan hipospadia ini? Berdampak terhadap kesehatan sih nggak ada Pak. Oke. Berita kan sehat-sehat saja, tapi nanti kita berdampak terhadap fungsional daripada organ genital itu. Jadi kan kalau misalnya dia kurvatur atau bengkoknya berat, kan untuk aktivitas seksual dia nggak bisa seperti itu. Atau misalnya kalau kelainannya berat sekali kan dia ini orang masih ragu-ragu apakah ini jenis kelaminnya apa, seperti itu. Oke, jadi Begitu. dampaknya itu kalau untuk lebih kepada fungsi dari organ genital seseorang dengan hipospadia itu ya dok ya? Kalau secara fungsi dan psikologis tentunya kalau dia udah sebesar ya. Oke, sejauh ini ada berapa banyak sih dok orang dengan hipospadia kalau di seluruh Indonesia? Kasus ini tuh termasuk kasus yang langka atau tidak? Langka enggak, kalau hipospadi kira-kira 1 dari 200 ya 200 sampai 250 kelahiran laki-laki pasti ada 1 hipospadi. Jadi kalau 1 banding 250 kelahiran laki-laki ada hipospadi, tapi gradasinya apakah dia ringan atau berat itu memang tergantung dari case-nya. Oke, kalau kita melihat contoh kondisi yang terjadi pada Serda Manganang, ini kan kemudian dinyatakan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat akan dioperasi. Nah, ketika seseorang dengan hipospadia tidak dioperasi, bahaya tidak sih dok sebenarnya? Atau justru tindakan operasi itu merupakan tindakan yang paling tepat untuk bisa mengatasi kelainan ini? Bahaya untuk kesehatan sih tidak ya, tapi kan ini untuk kita harus mengembalikan fungsi. Jadi tujuan operasi itu fungsional dan kosmetik sebetulnya. Okay. Fungsional itu supaya alat kelamin itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya lah. Artinya dia bisa aktivitas seksual dan sebagainya gitu. Kemudian kosmetik ya seperti alat kelamin yang seharusnya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Ari sudah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Connected. Sudah memberikan pencerahan tentang hipospadia kepada kami semua. Terima kasih dok, sehat selalu. Terima kasih.